369. Tiga orang lainnya tercengang, dan bahkan Master Hantu pun menjadi orang yang pertama melarikan diri. Kamu bukan lagi Master Xuan peringkat menengah, kamu ini sudah termasuk Master Xuan tingkat tinggi. Dengan cepat, pria tua berambut putih itu berkata dengan suara yang tegas, seakan informasi yang mereka dapatkan keliru. Bagaimana mungkin? Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan energi Qi hingga tingkat Master Xuan tingkat tinggi? Untuk bisa menguasai energi Qi seperti ini butuh waktu berlatih dengan keras setidaknya 10 tahun. Pria kurus lainnya mengerutkan kening sambil berkata, dia hanya berlengan satu dan punya energi Qi yang kuat. Dengan berpakaian kaos biasa dia terus melakukan gerakan tari. Tentu saja dia terkejut, karena seorang pemuda berusia 20 tahun ini punya energi Qi yang tidak kalah jauh dibandingkan dengan para pembunuh generasi tua tersebut, ini sungguh tidak masuk akal. Jika kamu ingin tahu apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Jensen mencibir, dan ketika para pembunuh ini tidak memperhatikan, dia menghajar mereka hingga tak sempat membalasnya. Dia terlebih dahulu menyerang pria kurus itu dengan menggunakan Profound Qi, sambil menggunakan pukulan Tai Chi 8 diagram. Itu jurus 8 Dewa Mabuk. Melihat Jensen datang, pria berlengan satu itu berkata dengan sinis, anak muda, jangan berpikir bahwa kamu bisa melawan kami hanya dengan mengandalkan energi Qi yang hebat. Orang yang telah kami bunuh jumlahnya lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Kalau soal pengalaman bertarung kamu masih belum sepadan. Dia terlihat seperti sedang mabuk, tangannya terus bergerak ke sana kemari, seakan sangat kacau. Saat berikutnya, jurus Shun yang digunakan. Orang ini jelas ingin beradu energi Qi dengan Jensen, dan ingin membunuh Jensen menggunakan energi Qi. Namun, pada saat ini, Jensen menghilang dengan aneh. Ini adalah jurus tangga awan vertikal. Setelah Jensen lolos dari serangan pria itu, Jensen datang ke belakang pria itu dan menghadiahinya sebuah pukulan. Bang! Tinju ini mematahkan tulang punggung pria itu, membuat tubuhnya terpelanting ke depan lalu jatuh menghantam tanah dan mati seketika. Pengalaman bertarung Jensen tidak sebagus mereka, tetapi sebagai seorang dokter, dia tahu di mana titik kelemahan tubuh manusia, selama dia bisa menyerang kelemahan itu, tidak peduli seberapa kuat lawannya mereka tetap akan mati. Dengan jurus yang sekejap saja, di antara 5 master sudah mati 2 orang. Jurus Shun yang digunakan. Orang ini jelas ingin beradu energi Qi dengan Jensen, dan ingin membunuh Jensen menggunakan energi Qi. Namun, pada saat ini, Jensen menghilang dengan aneh. Ini adalah jurus tangga awan vertikal. Setelah Jensen lolos dari serangan pria itu, Jensen datang ke belakang pria itu dan menghadiahinya sebuah pukulan. Bang! Tinju ini mematahkan tulang punggung pria itu, membuat tubuhnya terpelanting ke depan lalu jatuh menghantam tanah dan mati seketika. Pengalaman bertarung Jensen tidak sebagus mereka, tetapi sebagai seorang dokter, dia tahu di mana titik kelemahan tubuh manusia, selama dia bisa menyerang kelemahan itu, tidak peduli seberapa kuat lawannya mereka tetap akan mati. Dengan jurus yang sekejap saja, di antara 5 master sudah mati 2 orang master, sementara itu Master Hantu juga sudah kabur, sehingga 2 orang yang masih tersisa di sana merasa sangat ketakutan. Mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka sudah terperdaya. Jensen ini terlihat seperti seorang dokter, pengalaman bertarung sedikit, tetapi dia sangat pandai dan licik. Awalnya, dia menunjukkan kelemahannya, dan kemudian dia membunuh 2 orang dengan secepat kilat. Dengan cara ini, peluang kemenangan mereka menjadi sangat kecil. Tangga awan vertikal, tak disangka kamu punya teknik ringan yang begitu hebat, aku ingin bertanya satu hal, apa hubungan MU dengan Kaisar Naga? Orang tua berambut putih itu dengan dingin berteriak, dia tiba-tiba menghilang di tempat lalu muncul di depan Jensen, dengan secepat cahaya mendaratkan pukulan di perut Jensen dan seketika pukulan itu menembus perutnya. Raut wajah Jensen berubah, kecepatan orang ini juga sangat cepat. Sebelumnya Jensen menaklukkan 2 orang dengan kecepatan kilat, tetapi kali ini dia merasa tidak cocok lagi menggunakan strategi berhadapan langsung seperti ini, lagi pula, pihak lawan juga sudah tahu kemampuannya seperti apa, jadi mereka juga tidak akan mudah terpedaya lagi. Tanpa basa-basi lagi, Jensen segera menggunakan tangga awan vertikal untuk melarikan diri. Ingin kabur? Kedua pria itu berteriak dengan marah, tetapi mereka tidak takut Jensen melarikan diri dari pulau itu. Aku akan mengejarnya.
Orang tua berambut putih itu muncul dengan kostum ninja, dan tubuhnya menghilang di tempat. Namun, saat Jensen dengan cepat melewati pohon kelapa, hatinya merasa ada yang tidak beres. Awalnya, untuk menghadang tendangan Theo, tulang rusuk Jensen sudah patah, sekarang perutnya juga cedera, kalau begini terus dia sendiri pasti akan mati. Dalam perjalanan melarikan diri, Jensen juga menelan tablet Polygonum Multiflorum untuk menambah vitalitas tubuhnya. Siu! Saat ini, datang sebilah pedang yang dilemparkan menusuk betis Jensen sehingga kecepatan berlari Jensen semakin berkurang. Seorang pria berpakaian ninja muncul perlahan dan melemparkan bola warna-warni ke tanah. Setelah ledakan, awan warna-warni memenuhi sekeliling, menghalangi pandangan mata Jensen. Di wilayah kekuasaanku ini, kamu tidak punya tempat untuk kabur. Terdengar suara aneh di tengah kabut itu. Ninja ini adalah Master Shinobu, jurus yang dia gunakan tadi adalah jurus asap penutup, sebelumnya dia juga pernah menggunakan cara ini dan berhasil membunuh Master Bumi tingkat awal. Siu! Datang lagi sebilah pedang di tangan yang dilemparkan. Dada Jensen tertusuk dan darah terus menetes. Haha, aku ini seorang ninja, aku dapat menemukanmu tanpa melihat sekalipun, dan meskipun energi ki yang kamu kuasai sangat kuat, tetapi metode pembunuhan dan dasar seni bela diri kamu terlalu lemah, dan kamu tidak dapat mengalahkanku hanya dengan mengandalkan energi ki. Suara itu terngiang lagi dengan sedikit rasa bangga. Siu! Cahaya dingin berkedip, kali ini Jensen terluka lagi. Jensen boleh dibilang sudah terluka parah. Buang semua omong kosongmu itu, aku masih hidup sekarang. Jensen dengan dingin berkata, sekarang ini adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi demi Elena, dia harus bisa pulang dengan selamat. Anak muda, kata-katamu terlalu sombong, kamu telah menjadi target pembunuhanku. Di tengah asap, pedang lain dilemparkan lagi, kali ini mengenai bahu Jensen. Target pembunuhan? Kamu benar. Jensen tidak menghindar dan berjalan ke arah tertentu. Dan Master Shinobu sedang berada di arah sana, dia bersembunyi di depan pohon, dan melihat Jensen datang, dia pun diam terkejut, mungkinkah pemuda ini telah menemukan dirinya? Namun ini mustahil, karena asap yang dikeluarkannya sudah menutupi keempat penjuru, sehingga seharusnya pemuda ini tidak bisa melihat dirinya sama sekali. Namun, selanjutnya, dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres, karena Jensen benar-benar mendatanginya. Ini membuatnya ingin segera melarikan diri. Karena ninja ini bukanlah ahli seni bela diri dan tidak pandai bertarung secara langsung. Selain itu, tenaga dalam Jensen sangat kuat, dan dia juga sangat takut. Akan tetapi, Jensen tidak mungkin mau melepaskannya, karena itu Jensen tiba-tiba menambah kecepatan, sedangkan Master Shinobu baru sadar kedua kakinya merasakan sakit seperti ditusuk, sehingga dia pun kesulitan bergerak, ternyata ada beberapa jarum perak yang menancap di kedua kakinya. Seharusnya kamu mengunci posisiku dengan kemampuan suara dan rasa, tetapi kamu tidak tahu kalau aku juga tidak kalah darimu dalam hal suara dan rasa. Jarum perak muncul lagi di tangan Jensen dan dia tancapkan jarum itu dengan kuat ke tubuh Master Shinobu. Tidak mungkin. Mati Master Shinobu mengerang kesal. Dia heran karena pemuda ini tidak pernah berlatih ninjutsu, tetapi mengapa teknik suara dan rasa yang dimilikinya tidak kalah dengan dirinya sendiri. Selain itu, dia heran mengapa jarum perak pemuda ini memiliki kekuatan magis, yang bisa membuatnya sulit bergerak, dan dia tidak tahu kapan dirinya ditusuk jarum akupuntur. Mungkinkah karena ketika dia terus-menerus mengayunkan pedangnya ke arah pemuda itu malah mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Hanya saja jarum peraknya sulit terasa, sehingga dia tidak sadar sudah terkena jarum tersebut. Tidak ada yang mustahil, karena aku seorang dokter. Jika sampai seorang dokter tidak bisa mendengar suara, lalu bagaimana dia bisa mengobati pasien? Jika sampai seorang dokter tidak bisa mencium bau, bagaimana dia bisa membedakan ramuan obat-obatan? Jensen merampas pisau belati di tangan Master Shinobu dan memberinya goresan keras di lehernya. Ingat, kamu mati karena teknik akupuntur tradisional Huaxia. Setelah berkata demikian, Jensen segera pergi. Ada kalimat yang tertinggal di benak Master Shinobu, yaitu teknik akupuntur Huaxia, dan akhirnya dia pun jatuh terlentang di atas tanah. Master Shinobu sama sekali tidak menduga bahwa meskipun pemuda ini lemah dalam pengalaman bertarung, dia dapat belajar dari pertarungan dan semakin dewasa dalam bertarung. Dan walaupun tidak ada jalan keluar atau terluka parah, pemuda ini tidak pernah menyerah,
Seolah-olah dia memiliki keyakinan dan tujuan untuk terus bertahan. Jensen adalah orang gila yang tidak akan pernah menyerah untuk mencapai tujuannya. Dia memang terlahir sebagai seorang pembunuh. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa pembunuh alami seperti dirinya bersedia bersembunyi di kota Asmenia dengan menyamar menjadi dokter biasa, dan lebih memilih menjadi menantu yang dipandang rendah oleh keluarga istrinya.